Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Kita akan lanjutkan pengajian kitab Ummul Barahin, kitab yang ditulis oleh Imam Abu Abdillah As-Sanusi rahimahullah. Kita sampai pada pembahasan tentang kenabian. Sebelumnya kita membahas tentang bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kita katakan sebagai nabi karena pertama beliau mengaku sebagai nabi. Pengakuannya jujur. Kenapa? Karena beliau sendiri orang jujur, ditambah dengan adanya bukti atas pengakuan, yaitu berupa mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi mukjizat Nabi itu harus luar biasa, Bayu. Kenapa? Kalau sana ada orang sekarang aku sebagai Nabi, apa bukti kenabian kamu? Bukti kenabian saya bisa membuat tumbuhan itu bergerak. Apa itu? Tumbuhan bergerak, tiap hari juga bergerak. Biasa kan? Percaya nggak kamu kira-kira kalau ada orang kayak begitu? Nabi itu datang dengan pengakuan yang besar. Pengakuan yang hebat. Pengakuannya apa? Aku utusan Allah Subhanahu. Pengakuan hebat apa enggak itu? Ya jelas. Pengakuan hebat. Berarti bukti kenabian itu harus berupa yang sesuatu yang hebat juga. Yang luar biasa. Yang tidak biasa menurut hukum alam. Apa bukti kenabian kamu? Aku bisa membuat ombak itu maju ke arah pantai. Ya itu mah biasa fenomena. Apa bukti kenabian kamu? Aku bisa mengarang buku 1000 lembar. Banyak gak orang yang bisa mengarang buku 1000 lembar? Banyak gak? Banyak. Biasa gak itu? Biasa. Karena Nabi itu datang dengan pengakuan yang luar biasa, secara otomatis buktinya pun harus luar biasa. Dan dia tidak boleh bisa ditandingi oleh lawan. Kalau terbukti ada yang bisa melakukan, gak jadi mukjizat namanya. Nah, Al-Quranul Karim itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia berisikan informasi masa lampau, informasi yang akan datang, penjelasan tentang ketuhanan, ditambah nabinya ini tidak membaca dan menulis, kemudian disampaikan semua itu dengan bahasa yang membuat kagum manusia sepanjang zaman, dan mereka nggak bisa menandingi, nggak bisa mendatangkan karya yang semisal dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah menantang, mengajukan tantangan sejak 14 abad yang lalu sampai detik ini nggak ada yang bisa. Dari situ kita bisa yakin bahwa kalau begitu ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan membahas sedikit ya pengertian Nabi dan Rasul, kemudian bukti kejujuran Nabi. Bukti sifat jujur bagi Nabi. Kita katakan sebelumnya bahwa sifat wajib itu diantaranya ada berapa? 4. 1. Sidq, amanah, tabligh, fatanah. Jujur, amanah apa artinya? Terjaga dari dosa-dosa, menyampaikan risalah. Terakhir adalah sifat cerdas. Sedikit kita akan mengulas apa bedanya Nabi dan Rasul. Halaman 129. Para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud Nabi dan apa yang dimaksud Rasul. Tapi intinya begini, baik Nabi ataupun Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah Subhanahu. Apa itu wahyu? Dengerin, ntar saya tanya. Wahyu adalah pengetahuan yang diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang langsung, ada yang melalui perantara malaikat. Tapi intinya wahyu itu apa? Pengetahuan yang diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah.
Jadi baik Nabi dan Rasul itu sama-sama menerima wahyu. Kalau wali mendapatkan pengetahuan yang tidak didapatkan dengan buku atau di bangku sekolah, biasanya kita menyebutnya apa? Ulama menyebutnya apa? Ilham. Ilham. Jadi inspirasi, pengetahuan yang tiba-tiba datang, tertancap di hati seorang wali. Ada, di Mesir itu ada, namanya Syekh Ali Al-Khawas, itu terkenal, gurunya Imam Sya'rani. Beliau itu la yaqra wa la yaktub, gak membaca, gak menulis. Namanya Syekh Ali Al-Khawas, tidak membaca, tidak menulis, tapi paham Al-Quran, paham hadis. Gak pernah belajar kayak begini nih. Dan gak mustahil, Allah bisa saja memilih manusia-manusia pilihannya untuk diberikan pengetahuan khusus langsung. Ilmu laduni namanya. Ada. Orang-orang kayak kamu jangan berharap ya. Orang kayak kamu jangan berharap. Orang-orang yang punya ilmu laduni itu apa? Punya kejernihan batin. Ibadahnya di atas kita. Punya kecintaan kepada Tuhannya, kepada nabinya. Beda, isi hatinya beda, bening. Nah isi hati yang bening ini kayak menjadi pantulan gitu. Dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat gaib. Kemudian dia mendapatkan tuh pengetahuan-pengetahuan yang gak didapat dengan bangku-bangku kuliah. Bisa. Imam Sya'rani, seorang ulama besar. Belajarnya kayak kita, maksudnya belajar secara normal, datang ke ulama Al-Azhar, kemudian berguru, mengarang kitab dan lain-lain. Syekh Ali Al-Khawas ummi la yaqra wa la yaktub. Bisa begitu? Bisa. Kalau wali mendapatkan ilham, Nabi mendapatkan wahyu. Kamu mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Ya kalau kamu rajin dapat hidayah, alhamdulillah benar. Kalau kamu tiba-tiba rajin gitu kan, tiba-tiba di depan kobong ada yang baca buku saya atau buku siapa gitu, buku ilmiah, bukan novel. Kamu dapat hidayah itu, alhamdulillah. Nabi dan Rasul bedanya apa? Lihat. Kalau pendapat pertama menyebutkan, intinya begini. Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu. Bedanya apa? Kalau Nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan, kalau Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan. Itu kalau misalnya nggak disampaikan, buat apa itu pengetahuan? Supaya Nabi jadi teladan. Jadi menurut pendapat yang pertama, Nabi itu dikasih wahyu oleh Allah supaya menjadi teladan. Tapi nggak diwajibkan menyampaikan. Tapi mereka bisa menyampaikan nggak? Ya menyampaikan bisa jadi. Cuma tidak diwajibkan, ngerti nggak? Paham nggak? Kalau Rasul dikasih wahyu sekaligus diwajibkan menyampaikan. Kalau Nabi tidak diwajibkan. Tapi tidak diwajibkan bukan berarti tidak menyampaikan ya. Nabi juga bisa menyampaikan, cuman tidak diwajibkan. Dan mereka tidak diwajibkan untuk menyampaikan, tapi mereka menjadi teladan bagi umatnya yang lain. Ada Nabi, ada Rasul. Ada Nabi yang sekaligus Rasul. Berarti kalau begitu bagaimana rumusannya? Setiap Rasul, gimana ayo? Setiap Rasul adalah Nabi. Tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Karena tidak semua Nabi diwajibkan menyampaikan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bedanya apa? Kalau Nabi itu sama-sama menerima wahyu. Nabi itu diperintahkan untuk mengikuti syariat sebelumnya. Kalau Rasul datang dengan syariat yang baru. Saya ulangi, kalau Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan, dia mendapatkan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan, dan dia datang dengan syariat yang baru, seperti siapa? Nabi Musa, Nabi Isa, itu Rasul sekaligus Nabi tentunya. Tapi ada Nabi yang diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi yang lain, seperti siapa misalnya? Nabi Khidir, Nabi siapa itu? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf. Apalagi ayo, lanjutannya? Ayub, Nabi Ayub, Shu'aib, Nabi Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli. Nabi Harun. Nabi Harun diperintahkan itu syariatnya siapa? Nabi Musa, kan sahabat dekatnya Nabi Musa. Dia tidak diberikan syariat yang baru, itu Nabi. Nah yang 25 itu, jadi gini, jumlah Nabi ada berapa jumlah Nabi?
Jumlah Nabi itu ratusan ribu. Berapa? 124 ribu. Sekitar ya, 124 ribu. Kalau Rasul 313 atau 314. Nah, yang 25 itu adalah Nabi dan Rasul yang wajib kita percayai. Kenapa wajib dipercayai? Karena semuanya termaktub dalam Al-Quran. Jadi 25 itu bukan pembatasan ya. Nabi itu jumlahnya ratusan ribu. 124, sekitar 124 ribu. Rasul sekitar 313. Nabi dan Rasul yang wajib dipercayai itu 25. Oke, sekarang Nabi Khidir masuk yang 25 itu enggak? Enggak masuk. Tapi banyak ulama mengatakan beliau seorang nabi. Seandainya ada muslim enggak percaya Nabi Khidir, imannya ternodai enggak? Ternodai enggak imannya? Nabi Khidir itu adalah nabi disebutkan dalam surat Al-Kahf. Atau jangan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu ada singgungannya dalam Al-Quran. Meskipun tidak secara sharih namanya disebutkan dalam Al-Quran ya. Nabi Syis misalnya. Nabi Daniel. Di Mesir itu ada, maka Nabi Daniel. Kalau misalnya orang tidak percaya dengan Nabi Daniel, bagaimana hukumnya? Kafir apa enggak? Ya enggak kafir. Cuma jawaban yang aman tuh begini. Seperti jawabannya Imam Baijuri misalnya. Kalau dia seorang nabi saya percaya. Kalau dia seorang nabi beneran, maka saya percaya. Jadi begitu. Kalau dia seorang nabi, siapapun nama yang disebutkan fulan misalnya, disebutkan sebagai nabi. Ya kamu bilang, kalau dia seorang nabi, saya percaya. Berhati-hati ya. Jangan khawatir itu beneran nabi terus kamu ingkari, ya kan? Bisa menodai keimanan, dikhawatirkan. Tapi yang benar-benar wajib secara tegas diimani itu 25. Kenapa? Karena namanya disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Baik, sekarang kita akan membahas tentang bukti sifat jujur. Kenapa Nabi itu harus jujur? Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Nabi dikenal sebagai As-Shadiq Al-Amin. Orang jujur lagi terpercaya. Alasan yang lebih gampang, sebenarnya gampang aja kalau orang-orang kayak kamu cukup bilang begini aja. Nabi itu harus jujur, kenapa? Nabi itu datang dengan pengakuan sebagai utusan Allah. Lihat ini. Nabi datang dengan pengakuan sebagai utusan Allah. Kemudian pengakuan itu dibenarkan oleh Allah dengan adanya mukjizat. Jadi begini, mukjizat itu datang sebagai bentuk pembenaran dari Allah bahwa Rasulku yang bernama Fulan ini benar. Jadi Allah sudah membenarkan Nabi dengan mukjizat. Kira-kira kalau kamu bilang Nabi mungkin berbohong, apa yang terjadi coba? Kalau seandainya Nabi berbohong, kalau seandainya Nabi, misalnya begini, Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, seorang Nabi mengaku aku sebagai utusan Allah. Ternyata dia berbohong. Padahal Allah sudah membenarkannya dengan mukjizat. Apa yang terjadi kalau Nabi berbohong? Kalau Nabi berbohong berarti kebohongan juga akan melekat pada Allah Subhanahu. Ya iya dong. Nih, logikanya begini, dengerin. Saya tanya nanti loh ya. Nabi mengaku sebagai utusan Allah. Kalau ngaku doang semua orang bisa nggak? Bisa. Supaya kita yakin bahwa dia adalah Nabi sungguhan, maka harus mendatangkan bukti namanya mukjizat. Allah membenarkan. Nih kata kuncinya membenarkan. Pengakuan Nabi dengan mukjizat. Jadi seolah-olah begini. Ketika Nabi Muhammad misalnya mengaku sebagai Nabi, Allah kemudian datang membenarkan pengakuan itu dengan menurunkan Al-Quran dan mukjizat-mukjizat yang lain. Isra Mi'raj, Infijarul Man Bainal Lail Asabi'. Kemudian apalagi di antara mukjizatnya, Raddu Aini Qatadah. Ada seorang sahabat namanya Qatadah, matanya copot. Diginiin lagi sama Nabi. Itu ada dalam riwayat yang sahih. Diginiin lagi sama Nabi,
kemudian matanya itu lebih baik ketimbang mata sebelumnya. Pandangannya itu. Gak usah pakai alat-alat teknologi modern. Langsung digini doang. Langsung. Ya orang kayak kita gak bakal bisa. Itu kan kejadian luar biasa itu kan. Kita ambil Al-Quran. Nabi Muhammad mengaku sebagai utusan Allah. Allah membenarkan pengakuan Nabi dengan mukjizat. Berarti kalau seandainya Nabinya berbohong dengan pengakuan ini, apa konsekuensinya? Allah juga berbohong, ya nggak? Mungkin atau mustahil kalau Allah berbohong? Mustahil. Karena kebohongan adalah kekurangan. Oleh karena itu, Nabi pasti jujur dengan pengakuannya sebagai Nabi. Tidak mungkin berbohong. Adapun dalam ungkapan sehari-hari, jadi jujur itu apa sendiri? Jujur apa jujur? Mutabaqat al-khabar lil waqi'. Ada penjelasan di kitab saya itu. Kesesuaian antara informasi dengan fakta. Nih, saya bilang, Bayu pakai baju merah. Faktanya baju merah apa enggak? Itu namanya ungkapan jujur atau bohong? Jujur. Kesesuaian informasi dengan fakta. Bayu punya istri. Jujur apa bohong? Bohong, kenapa kamu bilang bohong? Bertentangan dengan fakta. Bayu suka perempuan. Pas ditanya, enggak, aku suka si Faiz doang. Bohong atau jujur itu? Bohong. Bayu suka perempuan dan ternyata benar dia lagi kasmaran. Jujur atau bohong? Jujur atau bohong? Kenapa? Jadi kapan suatu perkataan disebut jujur? Kalau dia sesuai fakta. Kalau misalnya bohong, bertentangan dengan aku mencintai kamu. Gak pernah ngasih uang, gak pernah ngasih perhatian, ngegalakin terus. Kalau suami itu KDRT, bilang aku cinta kamu. Itu jujur atau bohong? Gampang kan? Nabi disebut jujur artinya apa? Ucapannya sesuai dengan fakta. Karena kalau Nabi berbohong, itu sama saja dengan kita menuduh Allah berbohong yang sudah membenarkan Nabi dengan mukjizat. Nah, adapun yang kejujuran dalam ungkapan sehari-hari, jadi kejujuran dimaksud ini apa? Nih, kejujuran yang pertama ini maksudnya apa? Kejujuran dalam pengakuannya sebagai Nabi. Adapun dalam percakapan sehari-hari Nabi bersikap jujur. Kalau ada fulan berkata, kalau misalnya ada kejadian tertentu, Nabi mengabarkan apa yang Nabi kabarkan sesuai dengan fakta. Kejujuran selain dalam pengakuan sebagai Nabi itu sudah tercover oleh sifat amanah. Karena amanah itu artinya apa? Terjaga dari dosa. Kalau Nabi berbohong dalam percakapan sehari-hari, artinya Nabi melakukan Jadi dengan mengatakan Nabi terjaga dari dosa, otomatis Nabi sudah pasti jujur. Jadi kejujuran yang kita maksud di pertama ini apa? Kejujuran dalam pengakuan sebagai Nabi. Adapun kejujuran dalam hal yang lain, dalam Nabi mengabarkan informasi, dalam hal Nabi menyampaikan perkataan-perkataannya, kejujuran itu sudah sudah masuk ke dalam cakupan dari sifat amanah. Karena amanah itu terjaga dari dosa. Di sini ada penjelasannya Imam Sanusi rahimahullah yang saya sertakan di halaman berapa ayo? Halaman berapa? Halaman berapa? 142. Bukan, jujur. Teksnya mana teksnya yang saya sebutkan? Nah, itu tuh halaman 150. Amma burhanu wujubi sidqihim alaihimus salatu wassalam. Adapun bukti wajibnya sifat jujur bagi para nabi, fali annahum, karena mereka itu laulam yasduku, kalau mereka tidak jujur dalam pengakuannya sebagai nabi, lalazimal kadzib fi khabarihi ta'ala, maka konsekuensinya akan ada kebohongan dalam firman Allah Subhanahu. Kenapa kok bisa begitu? Karena Allah sudah membenarkan nabi dengan mukjizat. Karena dia telah melakukan kebenaran mereka dengan mukjizat. Litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizat. Karena Allah sudah membenarkan mereka dengan mukjizat an-nazilati manzilata qaulihi ta'ala, yang menyetarai perkataannya shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Hambaku telah jujur menyangkut semua hal yang dia sampaikan dariku. Jadi gini, Nabi Muhammad itu datang dengan mengaku sebagai nabi. Nih, aku utusan Allah. Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Nabi Muhammad mengaku,
Allah datang membenarkan pengakuan itu dengan mukjizat, bukan mendustakan. Allah datang membenarkan dengan mukjizat, seolah-olah mukjizat itu kalau mau bicara, dia akan bilang begini. Allah itu dengan mukjizat itu maksudnya, Allah dengan mukjizat itu seolah-olah ingin bilang bahwa sungguh hambaku bernama Muhammad ini telah benar dalam pengakuannya. Karena aku sudah membenarkannya dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang luar biasa. Seandainya Nabi Muhammad mengaku sebagai Nabi, beliau orang jujur tapi nggak ada mukjizatnya, bisa jadi Nabi apa enggak? Enggak. Tapi faktanya apa? Mukjizatnya banyak. Tuh, di perpustakaan saya. Dalailun Nubuwah, karangan Imam Baihaqi, bukti-bukti kenabian 8 jilid. Segini, 9 jilid dapat 8, lupa saya. Al-Qadhi Abdul Jabbar, seorang ulama mazhab Mu'tazilah, meskipun sesat tapi bukunya bagus. Tathbit Dalailun Nubuwah 2 jilid segini. Kalau pengen nanya bukti kenabian. Siapa lagi? Karangan ilmu apa, buku-buku ilmu kalam, Syarah Mawaqif 8 jilid, Syarah Maqasid 5 jilid, Al-Mattalib Al-Ali 9 jilid. Ada lagi yang kontemporer tuh, karangan penulis asal Tunis, Sami Amiri, Barahin An-Nubuwah, bukti-bukti kenabian segini. Kemudian ada lagi, saya punya buku Nubuwatu Muhammad Minasyakki ilal Yaqin, kalangannya Samirai, Muhammad Fadil Samirai segini. Kemudian ada lagi buku-buku klasik itu, bukti-bukti kenabian, banyak. Sirah nabinya aja lengkap. Walhasil Allah sudah membenarkan pengakuan Nabi sebagai utusan Allah dengan mukjizat. Karena itu Nabi sudah pasti jujur. Jujur dalam hal apa? Dalam hal pengakuannya sebagai sekali lagi, adapun kejujuran Nabi, perkataan Nabi, selain pengakuan sebagai Nabi, Nabi misalnya berkata sesuatu dan perkataan ini kita katakan jujur. Harus jujur kenapa? Karena Nabi terjaga dari dosa. Ini dengan mengakui sifat amanah, sebenarnya kamu akan mengakui sifat-sifat yang lain. Kalau Nabi itu tidak mungkin berbuat dosa, sudah pasti jujur ya kan? Sudah pasti menyampaikan risalah ya enggak? Karena kalau Nabi menyembunyikan risalah itu bagian dari maksiat. Kalau Nabi disuruh sama Allah menyampaikan sesuatu, sama Nabi nggak disampaikan, itu maksiat atau bukan? Maksiat. Jadi dengan mengakui sifat amanah, sebenarnya sudah tercakup sifat-sifat yang lain. Karena kalau Nabi terjaga dari dosa, dia sudah pasti jujur, dia sudah pasti menyampaikan risalah. Kalau dia menyampaikan risalah, udah pasti cerdas, nggak mungkin bodoh, ya nggak? Nabi menyampaikan risalah, nanti ada orang-orang yang protes, orang-orang yang mengkritik, orang-orang yang tidak terima, dan lain-lain. Kalau Nabi tidak punya kecerdasan, mereka nggak mungkin bisa memuaskan. Begitu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.